ini pertanyaan hipotetis. Dengan modal, kan bagaimanapun juga partai politik, saya tahu tidak pollster atau survei tidak satu-satu dia dipegang, tapi itu pasti menjadi salah satu acuan. Dengan modal elektabilitas seperti ini, dan PDIP tidak bisa sendirian mengusung Anda, pada giliran nanti kalau bukan Anda yang diusung, apakah ada kekecewaan? Enggak lah, kami kan bilang kan partai pelopor itu kami dilatih sebagai kader. Kita tuh harus disiplin berorganisasi. Dan partai itu kenapa bertahan sampai hari ini dari Bung Karno? Karena kita pegang prinsip. Masa nggak kecewa Pak? Bahwa partai tidak bela-belain kadernya dengan tingkat elektabilitas yang paling tinggi. Pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Pernah memiliki rekam jejak kinerja yang terbaik. Tapi toh tidak diusung oleh partai. Kamu dan kayak nggak ngerti, nggak kenal aku aja. Saya masuk tahanannya nggak kecewa kok. Ketika sebetulnya itu harusnya saya bisa hukuman pencobaan. Saya tidak perlu ditangkap masuk ke dalam. Harusnya saya nggak jadi tersangka juga. Karena kan ada pendapat ahli yang lebih baik. Nah tapi demi negara lebih baik. Karena dulu alasannya toh. Supaya nggak ribut. Supaya yang ribut nuntut saya itu bisa senang. Pesta atau senang lah Ahok di penjara. Saya nggak stres toh. Menang pamimpin cerik dengan rakyat menang. Kukituna ti ayeuna kasadaya pamimpin kade ulah ngajadikeun rakyat kekesed, ulah ngajadikeun rakyat ukur jadi titincakan pikeun jabatan, tapi jadikeun rakyat jadi tujuan jabatan urang. Urang boga jabatan lain jangan diri urang boga jabatan jangan rakyat urang. Benar te? Benar? Kukuring kerek disusul ya batu datang nakamana dipake kusaha ku aing rek diteangan sia ku aing rek dionang kabeh pengusaha nu ngabangunna sia. Naon sababna? Anjeun mah caricing di ruang AC, cicing di hotel-hotel gede, duit miliaran. Loba jalma nu kageleng teu kabagian santunan keluargana. Unggal poe macet teu eureun-eureun riweuh mang taun-taun. Rakyat ukur bisa rumahu bari ngusap dada, sabar nu teu aya wates wangena. Tah ti ayeuna anu arusaha di dieu kade ulah ningali duitna hungkul yang ningali dampak pikeun lingkunganana. Satuju pan kuring keur di Jakarta nyarita hubungan jeung Jakarta cekuring teh nu paling utama tingali urang parung panjang, batu diangkut, pasir dibawa, urang parung panjang na sangsara, jalan ge awut-awutan, rakyat nenaku ispa, kota-kota gede harurung harerang, rakyat aing katalangsara terido aing. Teras benar. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, kalau kita melihat bagaimana kepemimpinan dari Pak KDM dan juga Pak Ahok, mereka adalah pemimpin yang patut diteladani teman-teman. Ya, karena mereka memberikan standar yang baik bagaimana seorang pemimpin itu ya cinta akan rakyat, cinta akan negara. Ya, seperti yang disampaikan atau sering kita dengar yang disampaikan oleh Pak Ahok bahwa ya seorang pemimpin itu harus memiliki cinta kepada rakyat dan kepada negara. Ya, kalau seorang pemimpin tidak memiliki cinta akan hal itu, maka ya sebaliknya yang dia lakukan ya menyalahkan ya wewenang dan juga ya terjadi penyalahan kekuasaan. Ya, makanya ya sering terjadi korupsi teman-teman, karena ya para pejabat itu oknumnya itu tidak memiliki cinta rakyat dan cinta negara.
sehingga yang dipikirkan setiap hari adalah bagaimana memperoleh keuntungan, ya, bagaimana merampas ya uang rakyat, bagaimana merampas uang negara, karena yang dipikirkan hanya dirinya sendiri. Tetapi kalau kita melihat kedua sosok ini teman-teman sangat cocok sekali untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan. Kita mengharapkan supaya KDM dan juga Pak Ahok ini ya mempertahankan bagaimana ya transparan dan juga pribadi mereka yang bersih di hadapan publik, sehingga nantinya bisa jadi di tahun 2029 mereka bisa bersama-sama untuk menjadi pemimpin di negara ini. Nah, tentu teman-teman ya setuju kalau KDM dan Pak Ahok bisa maju bersama-sama menjadi calon pemimpin ya di tahun 2029, karena kita sedang ada ya di dalam tahun-tahun yang memberikan satu harapan baru bagi kita, di mana Indonesia emas teman-teman. Maka tentu itu sangat ditentukan sekali bagi ya seorang pemimpin, ya kemajuan negara ditentukan sekali bagi seorang pemimpin. Nah, kalau kita melihat teman-teman ya komentar-komentar netizen ya bagaimana mereka setuju kalau Pak Deddy Mulyadi KDM ini dan juga Pak Ahok bisa menjadi pemimpin, maka ya saya rasa juga teman-teman setuju dengan hal itu. Kalau kita melihat komentar-komentar netizen ini, mereka sangat setuju teman-teman. Mereka mengharapkan hal itu bisa terjadi karena tentu masalah terbesar yang ada di negara kita ini adalah masalah koruptor. Nah, tentu bukan dalam arti di pemerintahan sekarang, ya di pemerintahan Pak Prabowo tidak dibasmi koruptor, ya tetap dibasmi koruptor, tetapi ya ada satu ya hal yang belum dilakukan oleh Pak Prabowo, yaitu bagaimana memiskinkan koruptor itu. Yang dilakukan selama ini adalah hanya ya bagaimana koruptor itu diungkap dan dipenjara. Dan tentu kita tahu bahwa koruptor itu tidak takut untuk dipenjara teman-teman. Dan yang mereka takut adalah ketika mereka itu dimiskinkan, ketika keluarga mereka tidak mendapat apa-apa lagi, benar-benar dimiskinkan, itu yang mereka takuti. Kalau mereka dipenjara misalnya 10 tahun, 20 tahun, sedangkan yang mereka curi itu, yang mereka rampas itu triliunan, maka itu tidak akan mengurangi, malah ya ada bibit-bibit baru yang akan melakukan tindakan korupsi. Tetapi kalau misalnya keluarga koruptor, ya para koruptor itu dimiskinkan dengan undang-undang perampasan aset, maka itu yang membuat mereka sangat-sangat takut. Dan tentu hal itu bisa dilakukan oleh KDM dan juga Pak Ahok, ya kita pasti yakin mereka akan memiskinkan para koruptor. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harapkan ke depan sebagai seorang pemimpin. Nah, kalau KDM dan Ahok dipasangkan jadi calon pimpinan RI 1 para koruptor, pasti ketar-ketir. Nah, itu salah satunya teman-teman. Rakyat saja sudah tahu bagaimana mereka, karena ya rekam jejak dengan KDM ini dengan Pak Ahok ini sama teman-teman. Mereka pernah menjadi kepala daerah ya di tingkat kabupaten sebagai bupati teman-teman ya. Kemudian mereka juga pernah duduk di DPR ya. Kemudian mereka juga pernah ya sebagai kepala daerah di tingkat provinsi. Nah, jadi daerah-daerah yang mereka pimpin ini adalah daerah-daerah yang sangat-sangat bagus sekali teman-teman, di mana Pak Ahok pernah memimpin DKI Jakarta dan Pak Deddy Mulyadi sekarang ini sedang memimpin Jawa Barat. Dan kita mengharapkan Pak Deddy Mulyadi ya terus melakukan yang terbaik sehingga nantinya bisa mendapatkan orang nomor 1 di negara ini. Cocok banget Pak Ahok, Kang Deddy kena buat pasangan cocok banget untuk masa depan Indonesia, mantap. Ya memang banyak orang yang tidak suka akan hal ini teman-teman ya, karena ya kalau kita melihat bagaimana ketegasan mereka juga, ya pasti kita tidak meragukan lagi. Dan bagaimana mereka juga cinta akan rakyat, kita tidak meragukan lagi hal itu. Dan pemikiran-pemikiran mereka itu berdua teman-teman sangat luar biasa sekali. Ya kita tidak lagi meragukan hal itu.
Setuju banget kalau Pak Ahok dan KDM berkolaborasi RI1 dan RI2 agar Indonesia maju ke depannya. Oke, aku sangat setuju duet pemimpin yang tegas dan anti korupsi. Oke, kemudian paling hadir Ahok, KDM idolaku, dua orang ini bisa merubah Indonesia. Nah ini teman-teman komentar-komentar netizen karena ya masyarakat sekarang sudah pintar teman-teman ya. Tahu rekam jejak seseorang dan tentu ya masyarakat ya semuanya sudah mengetahui bagaimana rekam jejak Pak Ahok teman-teman. Jadi ya pasti kalau mencalonkan diri bersama dengan pasangan yang pas maka mereka akan pasti menang. Tetapi yang menjadi masalahnya kalau misalnya pasangan mereka itu ya tidak pas dengan mereka. Nah itu yang membuat nantinya yang dulunya mendukung tetapi tidak mendukung karena memiliki pasangan yang tidak pas. Nah makanya kita mengharapkan ini hal bisa terjadi ya, bisa KDM dan juga Pak Ahok bisa menjadi ya atau berkolaborasi nantinya di tahun 2029.